Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita di sini mau ngejelasin materi tentang titik belok. Jadi pengertiannya, titik belok adalah titik di mana perubahan kecekungan fungsi. Jika fungsi naik pada x lebih kecil dari a, kemudian naik pada x lebih besar dari a, maka x sama dengan a. Grafik fungsi mengalami pembelokan dan titik AFA disebut titik belok. Demikian pula jika fungsi turun pada x lebih kecil dari a, kemudian turun pada x lebih besar dari a, maka x sama dengan a. Grafik fungsi mengalami pembelokan. Titik AFA disebut titik belok. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan titik belok. Yang pertama, tentukan turunan kedua dari fungsi yang diketahui atau f aksen 2. Yang kedua, cari nilai x ketika f aksen 2x sama dengan 0. Ketiga, nilai x yang telah didapat didistribusikan ke fx dikali x fx adalah titik belok. Yang keempat, atau yang terakhir, ambil sembarang nilai a dan b di mana a lebih kecil dari x dan b lebih besar dari x. Lalu substitusikan ke f aksen 2x. Jika positif, cukung ke atas, dan jika negatif, cukung ke bawah. Lalu berikut ini adalah contoh soal yang pertama. Titik belok dari garis fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x plus 2 adalah berikut pembahasannya. Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x plus 2, maka y aksennya sama dengan 3x pangkat 2 min 12. Lalu y aksen 2 sama dengan 6x. Y aksen 2 sama dengan 0 atau 6x. Maka x sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Sehingga y aksen 2, 0 sama dengan 0. Untuk menentukan titik belok, kita buat garis bilangan seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan garis bilangan di atas, maka untuk x lebih kecil dari 0, maka f aksen 2x lebih kecil dari 0 sama dengan negatif. Dan untuk x lebih besar dari 0, maka f2 aksen x lebih besar dari 0 sama dengan positif. Jadi titik beloknya adalah a, fa, di mana a sama dengan 0 atau titik beloknya 0, f0. Nilai f0 dicari dengan substitusi x sama dengan 0 ke fx sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 2. Sehingga didapatkan f0 sama dengan 0 pangkat 3 min 12 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Demikian titik belok y sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 2 adalah 0,2. Contoh soal yang kedua. Tentukan titik belok fungsi trigonometri di bawah ini. Fx sama dengan cos x, x lebih kecil sama dengan 0, dan x lebih besar sama dengan 2pi. Untuk cara pengerjaannya, kita tulis ulang fx sama dengan cos x. Lalu turunkan cos x menjadi min sin x. Lalu turunkan lagi min sin x menjadi min cos x. Lalu kita tulis min cos x sama dengan 0. Sehingga cos x sama dengan 0. Lalu kita cari cos berapa yang bernilai 0. Cos yang bernilai 0 ada pada cos 90 derajat dan cos 270 derajat. Menjadi y sama dengan cos 90 derajat sama dengan 0. Y sama dengan cos 270 derajat sama dengan 0. Lalu kita ubah menjadi bentuk pi, yang dimana cos 90 derajat menjadi pi per 2 dan cos 270 derajat menjadi 3 per 2 pi. Lalu selanjutnya contoh soal yang ketiga. Pak Bimo memiliki sebuah pintu yang berbentuk lekukan-lekukan di bagian atasnya dengan fungsi y sama dengan sin x plus cos x pada interval 0, pi. Tentukan titik beloknya. Pembahasannya, yang pertama itu menentukan turunan pertama dan turunan kedua fungsi. Yang pertama itu ada y sama dengan sin x plus cos x. Y aksennya sama dengan cos x min sin x. Lalu y aksen 2 sama dengan min sin x min cos x. Selanjutnya, syarat titik belok ketika y aksen 2 sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Min sin x min cos x sama dengan 0.
min sin X sama dengan cos X, min tan X sama dengan 1, tan X sama dengan min 1, maka X sama dengan 3/4 pi. Intervalnya adalah 0, pi. Lalu substitusikan X sama dengan 3/4 pi ke fungsi Y sama dengan sin X plus cos X. Lalu masukkan Y sama dengan sin 3/4 pi ditambah cos 3/4 pi. Y sama dengan setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 sama dengan 0. Jadi titik belok fungsi Y sama dengan sin X plus cos X adalah 3/4 pi, 0. Terakhir, kesimpulan. Titik belok adalah titik di mana perubahan kecenderungan fungsi. Ada 4 langkah menentukan titik belok, di mana jika bernilai plus, maka akan cekung ke atas, dan jika bernilai minus, maka akan cekung ke bawah.